Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini nanti kalian akan mempelajari ya subtema yang baru, subtema yang keempat ya, di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, dan pembelajaran yang pertama. Sebelum belajar ya, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar materi atau ilmu yang ada di pembelajaran pertama ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Oke, setelah kalian berdoa ya, seperti biasa anak-anak siapkan ya alat-alat belajarnya, buku tematik ya, buku tulis, dan alat-alat tulisnya ya. Setelah itu kalian buka tema 7-nya ya, di subtema 4 halaman 169. Ya, di situ ada bacaan dan sebuah gambar ya mengenai transportasi ya. Di situ ada gambar beberapa alat transportasi ya, darat, laut maupun udara ya. Dan di situ juga ada bacaannya ya, kalian simak. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki tetapi butuh waktu lama. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang dapat kamu lakukan? Nah, bagaimana ketika kamu ingin pergi ya, tetapi membutuhkan waktu yang lama ya kalau berjalan kaki ya, maka kita perlu yang namanya alat transportasi. Nah, kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu adalah pengertian dari transportasi ya, sebuah alat yang bisa kita pakai atau kita gunakan ya untuk mengangkut barang atau bisa mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nih, alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui ya? Banyak ya alat transportasi yang kalian sudah tahu ya. Jenis transportasi itu ada transportasi darat ya, transportasi laut maupun transportasi udara ya. Kalian bisa sebutkan itu ya. Nah, di subtema ini nanti kalian akan mempelajari tentang transportasi ya. Ini mari kita bersenang-senang belajar tentang transportasi. Yuk kita buka lagi halaman berikutnya. Halaman 170. Liburan yang lalu Beni dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Nah, nanti kita akan pelajari ya apa yang dilakukan oleh Beni saat berkunjung ke rumah paman. Nah, nanti ada suatu bacaan ya, ini bacaannya tentang berlibur di rumah paman ya. Coba kita lihat bacaannya. Masih di halaman 170 ya. Di situ ada bacaan dan gambarnya itu ya. Ada gambar alat transportasi delman ya. Kita baca di paragraf yang pertama. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni ada di Manado. Nah, Manado ini ibu kota Sulawesi Utara ya. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Ini namanya bendi ini ya, kalau di sana menyebutnya. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu.
Nah, berarti ini adalah transportasi tradisional ya, transportasi yang sederhana. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar ya, namanya berbeda tapi alat transportnya sama ya, hanya sebutannya yang beda. Bendi itu sama dengan delman ya. Bendi itu sebutan untuk orang Manado sana yang menyebutnya transportasi bendi. Nah, kalau kita menyebutnya delman atau dokar ya. Bendi adalah transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda ya, berarti berbantuan binatang atau hewan ya yang mengangkut orang ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke paragraf berikutnya. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Ya, sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Ya, jadi mereka menggunakan alat transportasi yang bermacam-macam ya. Ada yang bersepeda ya, menggunakan mobil pribadi maupun menggunakan angkutan umum ya. Paman menjelaskan ya bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Nah, tetapi untuk saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern ya. Beni pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Ini mobil dan pesawat termasuk alat transportasi yang modern ya. Oke, alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, ini coba kalian jawab ya. Nah, kalian tentu sudah pernah ya banyak menggunakan alat transportasi ya ketika bepergian. Nah, kalian sebutkan apa saja ya. Oke, setelah itu bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Kalimat pertamanya digaris bawahi ya. Nah, kemudian tuliskan ya, isi cerita dari setiap paragrafnya. Di situ ada 4 paragraf ya. Anak-anak tuliskan isi ceritanya ya. Nah, untuk paragraf yang pertama kita isi bareng-bareng ya. Nah, ini paragraf yang pertama ya. Nah, paragraf yang pertama itu menceritakan tentang ini ya. Beni mengunjungi rumah pamannya yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ini ada isi cerita paragraf yang pertama ya. Oke, untuk paragraf yang kedua sampai keempat, nah, kalian isi sendiri ya. Oke, lanjut lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian dan urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Nah, nanti ada 5 gambar ya. 5 gambar ya, cara orang bepergian dari dulu sampai sekarang ya, dari awal ya. Nah, kira-kira yang mana yang pertama ya? Dari alat transportasi dari yang belum ada ya, dari yang belum ada alat transportasi sampai transportasi yang modern ya. Anak-anak berikan nomornya ya di ini ya, lingkaran yang berwarna merah muda ini ya, nomornya. Urutkan dari ya dulu sampai yang sekarang ya dalam menggunakan alat transportasi. Oke, setelah mengurutkan, anak-anak buka lagi halaman 173. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil ya. Mobil seringkali ini digunakan untuk bepergian. Apakah kamu suka naik mobil? Nah, maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas ya. Nanti kalian akan mempraktekkan cara membuat mobil mainan dari kardus bekas. Nah, sebelum kalian membuatnya ya, kalian siapkan alat-alat yang dibutuhkan ya. Ada pisau atau silet juga bisa ya, gunting, kemudian selotip,
lem kardus bekas. Kardus bekas kita bisa menggunakan kotak sepatu atau yang seukurannya ya, atau bisa menggunakan wadah jajan juga bisa ya. Yang penting tidak terlalu besar ya. Kemudian ada 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol beserta lem ya. Ini adalah alat-alatnya untuk membuat mobil mainannya. Nah, setelah kita mengamati atau mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan ya, kalian perhatikan juga langkah-langkah pembuatannya ya. Nanti ada sebuah videonya. Nanti kalian perhatikan langkah-langkah pembuatan mobil mainannya. Membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Kali ini kita akan berkreasi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas, teman. Bahan dan alat yang harus kita siapkan yaitu gunting, penggaris, cutter, spidol, lem, kardus bekas yang diselotip dengan rapi, kertas HVS. Sekarang, mari kita mulai membuat mobil-mobilan. Langkah pertama, kita buat pola pintu dan kaca depan mobil menggunakan spidol dan penggaris. Selanjutnya, kita potong pola tersebut menggunakan cutter. Langkah berikutnya, kita lipat ke depan kedua pola pintu mobil yang sudah dipotong sehingga membentuk pintu mobil. Kita lipat potongan depan ke atas membentuk kaca depan mobil. Sedangkan potongan bagian belakang kita lipat ke bawah menjadi sandaran kursi mobil. Sekarang kita potong kertas HVS seukuran kaca depan mobil. Potongan kertas ini kita tempelkan pada kardus menggunakan lem sebagai kaca depan mobil. Nah, sudah jadi deh. Tidak sulit bukan? Oke, setelah kalian ya mengamati video tadi ya mengenai langkah-langkah pembuatan mobil mainan, nah, coba kalian amatilah cara membuat kerajinan di atas kerajinan tadi ya. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan, tulislah jawabanmu ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, tadi kegiatan dalam membuat mobil mainan itu ada memotong kardus ini ya. Nah, kemudian apalagi selain memotong kardus, ada memotong kertas dan menempelnya ya. Nah, setelah itu memotong kardus ya, kemudian ada memotong kertas
dan menempelnya ya, yang dibuat untuk kacanya ya, kaca mobilnya. Kita harus memotong kertas dan menempelnya. Nah, kemudian ada lagi melipat kardus bagian belakang ya. Ini juga ya kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan mobil mainan ya, melipat kardus bagian belakang ya untuk kursinya ya, kursi mobilnya. Kemudian kegiatan yang terakhir membuat pola pintu mobil ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan mobil mainan ya. Ada teknik memotong ini ya, kemudian melipat dan menempel ya. Oke, setelah itu, nah ini tugas untuk membuat produknya ya, membuat mobil mainan. Nanti kalian buat ya, siapkan alat-alat untuk membuatnya tadi ya, peralatannya disiapkan. Nah, ini siapkanlah peralatannya ya. Kemudian jika mengalami kesulitan, kamu bisa meminta bantuan orang tuamu ya. Ini ada keterangan lagi, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi ya. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan ya. Itu tadi ya salah satu bentuk kerajinan tangan ya, membuat mobil mainan ya. Setelah kalian membuat mobil mainan, nanti untuk di pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan menghiasnya ya. Jadi jangan sampai hilang dulu ya, disimpan dulu ya. Nanti di pembelajaran yang ketiga itu nanti menghias mobil mainan yang sudah dibuat di pembelajaran pertama ini ya. Nah, oke. Sekarang coba kalian amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Nah, di mobil kardus itu tadi kan ada beberapa bangun datar ya. Nah, coba kalian sebutkan bangun datar apa saja yang kamu temukan ya. Nah, di mobil mainan itu kan ada seperti bangun datar persegi ya, ada juga persegi panjang ya. Itu adalah bangun datar yang bisa kalian temukan di mobil mainannya ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kaca depan mobil. Nah, itu kan gambarnya ya berbentuk persegi panjang ya. Nah, coba kita hitung berapa ukurannya ya. Nah, di situ di tema 7, di buku tema 7 ya, ukurannya adalah ini panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm ya. Nanti kita akan hitung kelilingnya. Masih di halaman 176 ya. Di situ ada bacaan lagi, jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, di situ sudah ada bangun datarnya ya. Nah, panjang pitanya ini berarti itu adalah keliling bangun datar tersebut ya. Berarti kamu akan mencari keliling ya, keliling bangun datar persegi panjang. Caranya menghitung keliling yang kemarin kita sudah belajar ya, yaitu menjumlahkan ya semua panjang sisi-sisinya ya. Kita hitung dulu sisi persegi panjangnya. Di sini panjangnya 20, kemudian lebarnya adalah 10. Nah, sisi yang berhadapan ya, kalau persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang ya. Berarti ini panjangnya sama ya, 20 cm juga. Nah, kemudian lebarnya di sini 10 cm, maka di sini juga sama ya, karena sisinya berhadapan yaitu 10 cm. Nah, jika sudah diketahui seperti ini, kita tinggal menghitungnya saja ya. Mari kita hitung keliling bangun persegi panjang ya. Kita tulis di sini 20 cm ya. Ini panjangnya, kemudian panjangnya satu lagi 20 cm.
Ya, kemudian lebarnya kita tulis 10 cm ya, ditambah 10 cm lagi ya. Kalau di total ya 20 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 60 ya. Ini adalah keliling persegi panjang ya, sebesar 60 cm. Ya, keterangannya, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil atau keliling bangun datar itu ya. Oke, sekarang coba kalian amati lagi ya. Bangun datar ini ya, ada dua bangun datar. Yang pertama ini ada persegi panjang ya. Kemudian yang kedua ada segi 5 sama sisi. Ya, coba kalian hitung kelilingnya ya. Caranya sama seperti tadi ya, dengan menjumlahkan ya semua panjang sisi-sisinya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi kalian sudah belajar mengenai alat transportasi ya. Alat transportasi tadi kalian belajar mengenai alat transportasi delman ya, atau bendi. Nah, bendi itu sebutan alat transportasi orang Manado ya. Kemudian kalian juga sudah belajar ya mengamati ya cara-cara membuat mobil mainan ya. Kemudian nanti kalian juga akan mempraktekkan dan membuat mobil mainan tersebut ya. Dan yang terakhir kalian juga belajar ya mengenai keliling bangun datar ya. Bangun datarnya tadi ada persegi panjang dan segi 5 sama sisi. Oke, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing ya, memberikan fasilitas ya pada kalian untuk belajar di rumah hari ini. Yang terakhir ini ya, jangan lupa sholat duhanya ya. Semoga kalian terus istiqomah dan penuh semangat ya dalam menjalankannya. Oke, Ustadz akhiri ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.